Salam penilai. Berjumpa dengan saya Susi dalam podcast Mengenal Kandidat Dewan Penilai 2024. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Munas 13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya salah satu calon Dewan Penilai dengan nomor urut 11 yaitu Bapak Ihot Parasian Gultom. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, 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 Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Oke, bagaimana Pak kondisinya menjelang hari pemilihan Dewan Penilai yang sebentar lagi kita selenggarakan? Ya, sampai saat ini sih masih kondusif ya. Saya berharap juga nanti sampai Munas nanti juga masih kondusif supaya kita dapat memilih yang terbaik buat jadi ketua DPN, DPK dan DP-nya. Itu sih harapannya sih. Jadi kalau saya melihatnya sih sampai sekarang walaupun sudah banyak eh, apa ya iklan ataupun udah mulai kampanye-kampanye, saya harap semuanya tetap kondusif. Itu sih harapan saya sih. Terima kasih. Amin, mudah-mudahan acara kita lancar ya Pak. Ya. Pak Ihot, banyak juga dari para penonton yang sudah mengetahui Bapak karena merupakan Dewan Penilai yang sudah ada di periode sebelumnya. Ya, Namun di penilai kita juga banyak pemilih-pemilih baru nih Pak tahun ya. ini. Nah, saya mau mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri mengenai latar belakang pendidikan dan juga pengalaman di profesi penilai ini Pak. Silakan Pak Ihot. Oke, baik. Jadi terima kasih. Nama saya itu Ihot Parasian Gultom, SESH ya. Jadi saya itu kuliah di akuntansi, sarjana akuntansi dan juga sarjana hukum. Jadi Oh, sudah jadi sarjana hukum. Dan kalau di profesi penilai ini saya sudah mulai dari 2008 ya, aktif itu menjadi eh, bidang pengembangan daerah, terus jadi Wasekjen satu zamannya ketuanya Pak Hamid. Terus saya juga satu periode jadi DPK, terus satu periode jadi DP. Itu jadi periode ini saya Dewan Penilai, masih Dewan Penilai. Itu sih. oh, ya sangat menarik sekali ya Pak latar belakang pendidikan dan juga pengalaman dari organisasinya ya Pak ya. Tentunya itu mumpuni dan kompeten untuk menjadi dewan penilai. Nah, saat ini apa ini Pak motivasinya dari Pak Ihot untuk melanjutkan apa? Melanjutkan untuk menjadi dewan penilai. Ya, jadi gini. Jadi pertama harapannya adalah bahwa sudah ke depannya sudah tidak ada lagi teman-teman penilai ya yang quote and quote dikatakan bahwa dikorbankan ataupun menjadi benteng dari orang-orang yang ingin melakukan eh, korupsi atau apa dalam kondisi saat ini. Jadi kita ini kan yang paling pada saat ini kan di penilai ini yang banyak itu masih di seputar pembahasan lahan ya. Terus yang kedua itu lelang. Jadi kita berharap di kedepannya kita berharap kedepannya ini dan juga nanti teman-teman di Dewan Penilai yang terpilih nanti juga cukup mensosialisasikan semuanya. Di periode ini sih kita sudah coba mensosialisasikan semua bagaimana cara-cara berhadapan dengan APH apabila kita dituntut atau apa diduga ikut terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sengaja membuat penilai itu menjadi bentengnya gitu. Itu Hmm. sih. Jadi harapan saya ke depan teman-teman Dewan Penilai itu lebih banyak berdiskusi lah. Sekarang ini kan gini. Jadi harapan saya adalah teman-teman di penilai juga jangan jangan sungkan untuk berdiskusi Ya, ya. Jadi jangan takut kalau saya berdiskusi nanti dengan Dewan Penilai proyek saya diambil atau enggak. Sebelum melakukan pekerjaan itu lebih bagus. Itu namanya pencegahan ya. ya, Di kita di Dewan Penilai kan ada pencegahan. Itu boleh saja berdiskusi bagaimana cara menghadapi ini, bagaimana mitigasi risikonya lah. Harapan kita sih seperti itu. ya, Itu sih. ya. Ya, lebih baik diskusikan dari awal ya Pak. Ya, Mudah-mudahan nggak menjadi berkembang ke arah yang lebih buruk di akhirnya gitu ya. ya. Jadi jangan sudah nanti di belakang sudah semuanya kan kita sudah harus mencoba menanganinya dengan cukup hati-hati. Tapi kalau di depan kan kita bisa mitigasi, kita bisa coba bentengin apa sih ke arah mana sih arahnya penilaian yang kita atau pekerjaan yang kita lakukan ini gitu. Ya. Itu sih harapannya. Makasih. Kira-kira apa langkah-langkah konkretnya nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk meminimalkan pengaduan yang terhadap anggota MAPI yang terjadi saat ini?
Nah, sebenarnya kita di periode ini sudah berharap ada undang-undang penilai ya, undang-undang penilai. Oke. Tapi ada satu dua hal mungkin teman-teman yang mengurus itu kan lagi terus berusaha gitu ya. Kan tidak gampang menggolkan satu undang-undang juga gitu ya. Jadi untuk ke depan sampai undang-undangnya belum kita bisa satu adalah kita akan mencoba melakukan sosialisasi aja ke teman-teman baik di DPD maupun di itu yang sudah kita lanjutkan lagi sosialisasinya bagaimana memitigasi resiko terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh penilai. Ini semua kita anggap apapun yang dialami oleh teman-teman itu kita anggap menjadi pengalaman. Betul. Pengalaman kita ke depan dan apabila ada satu kesempatan kita bertemu dengan APH, pihak kejaksaan, kepolisian maupun KPK, kita mencoba memasukkan kondisi-kondisi ini. Jadi kita berharap bahwa uh, tidak penilai itu bukan hanya satu-satunya yang berniat untuk melakukan kejahatan ini, tapi kalau melihat kondisi dari sekian banyak itu banyak juga yang menjadi korban gitu. Ya, ya. Ya, itu banyak jadi korban dari uh, keinginan-keinginan orang lain lah untuk berbuat tidak benar gitu. Ya, Itu sih, betul. nanti rencananya kita akan tetap kalau seumpamanya saya jadi dewan penilai lagi ya saya mungkin akan tetap mensosialisasikan ini mitigasi risiko ini. Ya, Ya, mungkin itu. baik, Pak. Menarik sekali. Nah, ini saya juga menanyakan terkait dengan ini ya Pak, merujuk kepada laporan pertanggungjawaban DP yang tahun 2016-2020 yang kemarin. Di sana terdapat 216 kasus pengaduan di mana di antara 128 kasus adalah terkait dengan pembebasan lahan. Nah, Ya. ini yang sering jadi pertanyaan banyak orang nih Pak. Gimana pandangan Bapak terhadap kasus pembebasan lahan ini dan bagaimana caranya kita memitigasinya ketika juga nanti berhadapan langsung dengan APH atau kepolisian kejaksaan. Ya, jadi gini, jadi pertama itu kenapa ada aduan-aduan mengenai pembebasan lahan itu, yang pertama itu DUMAS ya, pengaduan masyarakat atau ketidak terima masyarakat itu. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat bahwa pertama itu teman-teman yang melakukan pembebasan lahan itu kalau di trase bersama-sama itu maksudnya satu trase itu ada beberapa teman-teman penilai harusnya pertama sebelum melakukan sesuatu itu mendingan berkoordinasi ya kan karena banyak hal yang pengaduan masyarakat kenapa di trase sana sekian pada satu jalur trase ini sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua eh, adalah bahwa harus perlu kehati-hatian juga karena kita tidak tahu tipikal dan kondisi di daerah tersebut kan gitu ya yang kita bebaskan ini apakah mereka ini termasuk pemilik tanah ini adalah ada juga yang pemain-pemain tanah gitu kan kalau istilahnya kemarin itu ATR BPN itu banyak mafia-mafia tanah Mafia gitu ya. tanah ya. Itu yang harus kita pelajari resikonya. Jadi bukan berarti karena dia tuan tanah di sana kita sudah menganggap bahwa dia paling benar enggak, tapi kita juga harus mensiasati jangan-jangan ini adalah ada unsur-unsur ke sana gitu loh. Iya, iya, iya. Unsur-unsur bahwa eh, ingin mengorbankan penilai dengan dia ingin dapat ganti rugi yang lebih besar daripada yang lain. Ya, Itu harus hati-hati lah. Jadi jangan kita membuat satu perbedaan-perbedaan dalam nilai untuk satu terasi-terasi itu yang sangat signifikan loh maksudnya. Jadi masyarakat itu kan informasi ini kan cepat ya, ya. cepat berkembang pasti akan diinformasikan oh kami kok dapat sekian dia siapa sekian nah gitu itu walaupun itu sebenarnya adalah satu bisa saja itu satu satu test case dari seseorang gitu loh. Ya, ya. Nah, dia bilang saya dapat sekian supaya ini ribut jadi dia Iya, naik lagi iya, gitu. iya. Nah, ada juga yang seperti itu kalau kita lihat dalam kondisi ini. Tapi alhamdulillah ya beberapa yang kita mengikut dengan jalurnya itu di Dewan Penilai selama Dewan Penilai ini kita mencoba melihat step-stepnya aja gitu loh. Ya, Ya legal standingnya siapa yang punya gitu kan. Harus mengeluarkan legal standing dulu baru kita bisa kerjakan. iya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Namun terkadang laporan penilaian kita itu suka dibandingkan Pak dengan laporan lainnya. Ada laporan analisis dari penilai pemerintah atau BPK. Nah, di mana kesimpulannya bahwa hasil penilaian kita nanti yang dianggap tidak sesuai atau terindikasi turut serta merugikan negara gitu. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Nah, gimana menurut Bapak atas fenomena tersebut, Pak? Nah gini, harusnya kalau seorang penilai itu sudah melakukan sesuai prosedur ya, Ya, kan kalau di Undang-Undang 2 nomor 2012 itu kan menyatakan final dan binding kan gitu. Berarti itu kan tidak bisa digugat lagi seharusnya kalau semuanya sudah sesuai. Tapi banyak hal yang kalau kita lihat di dalamnya sendiri pun bermasalah gitu loh. Nah itu yang sering terjadi di dalamnya itu berbeda dengan fisik yang di lapangan. Nah di sini hmm, teman-teman penilai ini harus benar-benar
jangan terlalu mempercayakan lah, kita harus turun juga lah melihat apakah benar gitu loh. Karena satu contoh kita pernah lakukan, ternyata memang di Danom itu berbeda-beda gitu loh. Fisiknya ada yang lebih kecil dari Danom, ada yang jauh sangat besar. Nah ini yang jauh sangat besar ini yang kadang-kadang nanti akan berpotensi merugikan negara gitu. Kalau kalau sudah ketahuan. Karena gini, kadang-kadang ini yang karena aduan masyarakat itu kan akan diterima baik LP maupun kejaksaan itu kan diterima. Nah kalau ada orang mengadukan dia itu menikmati yang bukan hasilnya. Nah itu jadi Ya, kita ya, yang ya, kembali ya, penilai disalahkan kan gitu. Sementara kita bertitik tolak itu ke Danom gitu. ya, Itu ya. sih. Kita penilai publiknya harus turun ke lapangan juga ya Pak Harus, ya. seharusnya sebaiknya turun aja supaya jangan pada saat terkondisi ada masalah baru dia mencari solusinya gitu loh. Jadi Ya, kalau ya, sudah ada, kan itu suka ditanya juga, apakah Anda ikut survei dulu? Nah, tidak iya, kan kita. Nah iya, itu kurang kurang pas jawabannya. iya, Saya iya, ikut iya, juga Pak. betul. Nah, walaupun alasannya seperti apa gitu. Iya, iya. Itu sih. Kalau penilai publiknya turun ke lapangan, jadi punya gambaran secara umum ya Pak Ya terhadap dari aspek awal dia sudah tersebut ya. mitigasi juga kan Betul, betul, kondisi-kondisi. betul, Kalau betul. kalau seumpamanya kita nih sebagai penilai publik dikasih laporan begini gini gini ya kita tinggal tonton tapi kayaknya waktu itu tidak segitu seperti itu kan Iya, bisa iya, begitu. Itu sih iya, iya. harusnya ya. Ya, itu penting sekali ya Pak ya. Ya, Baik Pak. Nah, pada saat kita apa ada kasus di APH misalnya terkait dengan isu tentang validitas data banding nih Pak. ya. Nah, itu suka dipertanyakan. Kenapa ada terjadi perbedaan persepsi antara APH dan penilai terkait data banding? Nah, ini terkait validitas. Nah, gimana menurut Pak Ihmad? Nah ini kan suka salah persepsi juga APH-nya. Tidak semua tidak ke saya juga tidak menyalahkan penilai kan. Kita tidak diwajibkan juga kan harus data itu kita validasi sebegitu ini kalau 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 dalam waktu penilaian kan. Tapi kalau untuk litigasi itu harus. Oh, Untuk litigasi harus. Makanya eh, kami selalu menyatakan oh iya Pak, penilai itu hanya sebatas ini wewenangnya. Jadi dia sudah melakukan pengambilan data, terus dia sudah verifikasi, syukur-syukur dia bikin koordinatnya dan juga sudah dapat fotonya ya itu sampai situ batasnya karena memang penilai itu dalam mencari data kan tidak langsung Pak saya mau beli ini minta sertifikat kopi segala macam kan. Tapi kalau kita dalam litigasi harus ya. karena memang eh, kadang-kadang gini, kadang-kadang penilai itu sudah mencatatkan semuanya ya, tapi begitu ditelepon APH tidak tidak nyambung. Jadi dianggap itu tidak belum tentu tidak valid juga gitu loh data itu. Valid juga tapi mungkin sudah berganti orang juga atau sih sudah berganti nomor kan gitu. Nah, ada baiknya teman-teman juga yang di lapangan itu sebaiknya tetapkan aja koordinatnya. Tidak akan lari Oke. kemana-mana kan. Tetapkan koordinatnya, foto. Kalau bisa ketemu orang pada saat di lapangan ya kita foto bersama gitu. Nah itu Oh, membuktikan walaupun bukan dia pemiliknya ataupun nanti berubah pemiliknya bisa diklarifikasi lagi gitu. berarti pada saat dikonfirmasi ulang, terus kemudian kita punya bukti-bukti ya Pak ya, kalau saat itu memang data bandingnya yang kita temukan adalah sesuai gitu ya. Iya, bisa saja kan kita ganti nomor nih. Ya. Di hack orang kita ganti nomor, besok ditelepon nggak bisa dapat. Itu bukan berarti datanya nggak valid loh. Jadi Nah, itu kita jelaskan ke KPH loh, Pak itu belum tentu nggak valid loh. Mari kita tinjau di titik itu ada nggak data itu, memang benar pernah dijual. Nah ya, ya, ya. itu membuktikannya. Tapi kadang-kadang kan teman-teman ini kan main gampang dapat media, udah oh iya sekian nggak usah tidak lagi diverifikasi ke lapangan. Karena gini, begitu di APH-nya akan meminta kita menunjukkan. Ya, Nah, kalau salah satu dari orang kita dari KJPP ini ataupun reviewer ataupun si penilainya tidak melihat lokasi itu, ini nanti menunjukkan kan dia bingung. Nah, di situ kecurigaan APH-nya ini nggak benar gitu kan. ya, 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 Padahal mungkin itu data benar, tapi ya, sebaiknya kan kalau kita tidak tahu, kita tinjau aja. ya, ya. Nah, makanya lebih baik menurut saya kalau kalau memang di luar kota mendingan pada saat itu sudah dilakukan klarifikasi. Jangan dari Klarifikasi Jakarta ya. gitu. Itu sih dari Mungkin yang dari pernah ada pusat. cerita Pak, pada saat diverifikasi datanya ternyata itu nggak sesuai. Nah, itu Oh, gimana sering tuh? itu sering, Oh, sering 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 terjadi itu sering. Sering terjadi tapi itu makanya apakah ini kesalahan penilai belum tentu. ya, Ya. Tapi di APH-nya sudah menganggap itu salah. Karena teman-teman di APH itu baik kejaksaan kepolisian itu berpikir gini, mindset mereka bahwa data itu adalah transaksi. Nah, oh, itu juga kita oke. jelaskan gitu loh. Ya, Data ya, itu transaksi, tapi kita kan mereka lebih percaya terhadap transaksi di desa itu contohnya ya. Kan itu kan dibuat-buat aja itu BPPT-HTB-nya kan. ya. Di notaris saja masih bisa mana terperendah kan gitu. Nah, kita bilang
penawaran itu juga small data, itu dimungkinkan di standar kita. Ya. Nah, penawaran ini tapi dia melakukan adjustment dan segala macam kan gitu dalam melakukan. Tapi yang penting dia klarifikasi itu data. Ya, ya. Ya kan? Kalau kadang-kadang kan karena ketakutan masyarakat kalau sudah pihak APH yang datang ketakutan nggak mau jawab lagi gitu. Nggak Iya. pernah saya jual gitu. Nah, Nah, kita hanya modal telepon, tidak punya titiknya. Nah, itu berbahaya. itu ya Pak ya Iya, bahayanya. itu berbahayanya di situ. Jadi memang perlu kita edukasi juga kalau data pembanding kita itu bisa berupa transaksi atau bisa berupa penawaran ya Pak Ya, ya. kita banyak karena kita tidak menemukan. Kalau mereka bilang kami dapat Pak, kasih sering juga APH-nya bilang kami dapat Pak datanya udah transaksi di desa. Bapak dapat karena apa? Bapak membawakan dalam konteks penyidikan atau Ya, penyelidikan kan iya. gitu. Nah, tapi kan kalau teman-teman ini kan hanya penilai, nggak mungkin nggak punya wewenang untuk masuk ke kantor desa kan gitu. Betul, Itu betul, sih betul. yang sering terjadi. Maka kita coba pelan-pelan edukasi juga, kita kasih tahu bahwa penilai itu seperti ini gitu. Jadi tidak semuanya harus penilainya salah, enggak. Kita tidak, makanya dalam dalam setiap awal dari pengaduan dan segala macam di Dewan Penilai itu biasanya kita cukup hati-hati melihatnya. Kita tidak mau teman-teman penilai ini yang tidak seharusnya salah menjadi salah gitu loh. Ya, ya. Itu Betul, sih. betul, Pak. Wah, menarik sekali nih Pak Ihot. Tidak terasa Pak, waktu sudah berlalu dan banyak sekali hal-hal yang sudah kita diskusikan. Dan sekarang saya melihat profesi penilai lebih optimis untuk kedepannya. Terakhir, boleh nggak Pak disampaikan harapannya kepada seluruh penilai Indonesia dan juga sekalian closing statement-nya, Pak Ihot? Silakan. Baik, terima kasih sebagai closing statement dari saya berharap ke depan tidak ada lagi teman-teman penilai yang diduga turut serta dalam kasus-kasus yang sering terjadi saat ini. Dan harapan saya mari kita dan Dewan Penilai ke depan juga siap untuk berdiskusi untuk memitigasi resiko terhadap kondisi-kondisi. Lebih baik pencegahan daripada dilakukannya sudah di akhir gitu loh. Harapan kita seperti itu. Saya sebagai calon Dewan Penilai nomor urut 11, terima kasih, salam Munas. Terima kasih banyak Pak Ihot. Ya. Ya, demikianlah acara podcast kita bersama kandidat calon Dewan Penilai dengan nomor urut 11. 11 ya. Saya Susi Mariski bersama seluruh yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas MAPI 2024. Salam penilai.